berita daerah untuk siang hari ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Selamat siang pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan warta berita daerah siang ini. Kebetulan saja sementara di lokasi ini sama dengan Ramka, memang masih ada beberapa titik yang diindikasikan ada api. Tapi tadi sudah dari damkar ini sudah mati juga, jadi api ini sudah agak jauh dia di gunung itu, di puncak gunung dia. Untuk di bawah-bawah ini sudah relatif dikendalikan. Kalau dibilang berapa persen masih ini Pak, sekitar penyiapannya masih karena masih pendataan jadi belum kita melaksanakan secara fisik, artinya untuk kegiatan penyiapan pembukaannya. Tapi kalau kegiatan kita TMMD kan sudah kita melaksanakan pra TMMD. Secara tanggung jawab aturan APLN itu memang sampai di titik ukur ya, yaitu kilometer. Jadi kilometer ada namanya instalasi pelanggan, dan itu ketika memang pelanggan mau bermohon itu diwajibkan instalasinya itu memiliki SLO Pak, namanya sertifikasi layak operasi. Setahu kami SLO itu memang pelanggan harus mengupdate Pak, minimal itu 10 tahun itu mereka harus memastikan kembali instalasinya layak. Pendengar, topik utama tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, peringatan Hari Kanker Sedunia menjadi momentum refleksi global atas ancaman kanker yang kian meningkat pada tahun 2025. Kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Diperkirakan terdapat sekitar 20 juta kasus kanker baru di lebih dari 185 negara, dengan sekitar 10 juta kematian setiap tahunnya. Meski demikian, harapan tetap ada karena sekitar 53,5 juta orang tercatat mampu bertahan hidup 5 tahun atau lebih setelah didiagnosa kanker. Dan kami akhiri informasi mengenai mengajarkan proses demokrasi sejak dini. MTS 1 Biau Kabupaten Buol melaksanakan proses pemilihan ketua OSIS dengan menggunakan sistem seperti pelaksanaan pemilu. Bersama saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya. Edisi Rabu 4 Februari 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Saudara, BPBD Kabupaten Parigi Motong bersama dengan tim gabungan saat ini masih bersiaga di lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla, Avolua. Laporan selengkapnya bersama Alfiansa. BPBD Kabupaten Parigi Motong masih bersiaga di lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara. Kesiapsiagaan ini dilakukan untuk memastikan api tidak kembali meluas serta mengantisipasi munculnya titik api baru di wilayah terdampak. PLT Kepala BPBD Parigi Motong Muhammad Rifai saat dihubungi oleh Rerin menyampaikan bahwa masih ada beberapa titik api, namun berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran damkar. Namun ia juga mengungkapkan dengan keadaan cuaca yang banyak angin, dikhawatirkan titik-titik api menyala kembali akibat tiupan angin. Kebetulan saja sementara di lokasi ini sama dengan Ramka, memang masih ada beberapa titik yang diindikasikan ada api.
Tapi tadi sudah dari damkar ini sudah mati juga, jadi api ini sudah agak jauh dia di gunung itu, di puncak gunung dia. Untuk di bawah-bawah ini sudah relatif dikendalikan. Cuman dengan keadaan cuaca seperti ini, takutnya macam kemarin ada angin, tiba-tiba ada angin, jadi turun lagi apinya ke bagian bawah. Cuma kalau yang di bagian sekarang ini, untuk kondisi sekarang ini sudah bisa dikendalikan ke bagian bawah. Tim dari Damkar pun terus berupaya untuk melakukan pembasahan di lokasi karhutla. Pembasahan tersebut dilakukan guna mengantisipasi titik-titik api yang kembali menyala. Tim gabungan tetap disiagakan 24 jam penuh di lokasi karhutla meskipun kondisi api telah berhasil dikendalikan. Langkah ini diambil mengingat cuaca panas dan angin kencang masih berpotensi memicu kebakaran susulan di area sekitar lokasi karhutla. Kami dengan damkar ada di lokasi semua dari TNI Polri untuk siaga 24 jam. Cuma memang belum kami dirikan tenda karena kami tadi malam semua di sini semua di lokasi belum kami dirikan tenda. Kami mau lihat saja seperti apa sebentar. Cuma kalaupun nanti kami berikan tenda, mungkin kami bukan di sini tapi agak ke desa Obolinya, supaya agak di tengah karena di bagian sebelah selatan ini akan ada petapa juga yang tadi malam terbakar itu. Ada titik api itu yang belum kami pastikan apakah sudah mati atau belum. Jadi mungkin tidak tepat di desa Apulua untuk poskonya ini. Muhammad Rifai menyebut untuk saat ini pendirian tenda untuk tim berjaga di lokasi belum didirikan karena masih melihat dan menunggu situasi dan juga kondisi yang terjadi di lapangan. Jika memang harus mendirikan tenda, tentunya tenda siaga tersebut rencananya akan didirikan di sekitar daerah Toboli. Kodim 1305 Buol Toli-Toli saat ini terus menggenjot persiapan pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-127 yang dipusatkan di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio. Dijadwalkan TMMD ke-127 akan dibuka secara resmi pada 10 Februari mendatang. Mengenai hal tersebut dilaporkan reporter Ahmad Mukadas. Saudara, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD sangat bermanfaat besar bagi masyarakat, terutama desa yang menjadi sasaran pelaksanaan TMMD. Manfaat tersebut meliputi percepatan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, dan saluran irigasi. Selain fisik, TMMD meningkatkan kesejahteraan melalui penyuluhan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta mempererat gotong royong dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Pasiter Kodim 1305 Buol Toli-Toli, Kapten Solihin Budi Santoso saat diwawancara RRI mengungkapkan, Kodim 1305 Buol Toli-Toli saat ini terus menggenjot persiapan pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-127 yang dipusatkan di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio. Dijadwalkan TMMD ke-127 akan dibuka secara resmi pada 10 Februari mendatang. Namun sejauh ini, pihaknya terus melakukan pendataan di lapangan terkait kelengkapan yang akan digunakan pada pelaksanaan TMMD yang dijadwalkan berlangsung kurang lebih sebulan itu. Dipilihnya Desa Oyom, Kecamatan Lampasio sebagai lokasi atau titik pelaksanaan TMMD disebabkan desa itu belum tersentuh program TMMD. Selain itu, desa tersebut masih membutuhkan pembangunan di berbagai sektor agar dapat setara dengan desa-desa lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Sebelum dilakukan pembukaan secara resmi pada 10 Februari mendatang, saat ini telah dilakukan sejumlah pekerjaan fisik kerjasama TNI dan masyarakat sekitar. Kalau dibilang berapa persen masih ini Pak, sekitar penyiapannya karena masih pendataan jadi belum kita melaksanakan secara fisik, artinya untuk kegiatan penyiapan pembukaannya. Tapi kalau kegiatan kita TMMD kan sudah kita melaksanakan pra TMMD, untuk kegiatan fisik sudah ada yang kita kerjakan. Sebanyak satu satuan setingkat Kompi SSK atau kurang lebih 150 orang personil turut dilibatkan dalam program TMMD yang berlangsung di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio dengan waktu pelaksanaan kurang lebih 1 bulan lamanya. Sementara itu Kasih PMD Kantor Kecamatan Lampasio I Putu Budi Darmawan saat diwawancara RRI terkait program TMMD tersebut mengungkapkan persiapan TMMD ke-127 di wilayah itu dimulai tanggal 6 Februari 2026 dengan pembuatan jadwal ke masyarakat hingga sarana-prasarana pendukung program itu, di mana untuk TMMD di Desa Oyom memiliki sejumlah sasaran di antaranya jalan, drainase, air bersih, serta program bedah rumah sebanyak 1 unit. Namun diakui 30 hari setelah pembukaan TMMD akan dikebut penyelesaian seluruh program yang telah dicanangkan sebelumnya. TMMD kali ini juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kemungkinan seperti itu, sudah itu kemarin kita masih upayakan setelah pembukaan akan disusun jadwal kita percepatan di sebelum Ramadan. Iya, tetap kena di bulan Ramadan tetap. Sudah itu kan kemarin kita coba upayakan dengan usulan-usulan warga untuk supaya bulan Ramadan tidak terlalu padat kegiatannya.
Kasih PMD Kantor Kecamatan Lampasio ini berharap sarana prasarana fisik yang telah dibangun pada program TMMD tahun 2026 dapat dijaga serta dirawat masyarakat agar dapat dimanfaatkan dengan jangka waktu yang cukup lama. Meminimalisir potensi bahaya kebakaran akibat instalasi listrik, PLN Leok 2 terus menghimbau masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi instalasi kelistrikan di rumah masing-masing. Selengkapnya dilaporkan reporter Datra Hasan. Manajer Unit Pelayanan Pelanggan ULP PLN Leok 2 Dadang Saifullah terus mengimbau masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi instalasi kelistrikan di rumah masing-masing sebagai langkah pencegahan terhadap potensi bahaya kebakaran akibat instalasi listrik yang sudah tidak layak pakai. Menurutnya, banyak kasus kebakaran rumah yang disebabkan korsleting listrik akibat kabel dan instalasi yang sudah tua dan tidak sesuai standar. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk melakukan pengecekan dan pergantian instalasi listrik secara berkala untuk menghindari risiko kebakaran di pemukiman warga. Secara tanggung jawab aturan PLN itu memang sampai di titik ukur ya, yaitu kilometer. Jadi kilometer ada namanya instalasi pelanggan, dan itu ketika memang pelanggan mau bermohon itu diwajibkan instalasinya itu memiliki SLO Pak, namanya sertifikasi layak operasi. Setahu kami SLO itu memang pelanggan harus mengupdate Pak, minimal itu 10 tahun itu mereka harus memastikan kembali instalasinya layak. Sementara itu, Kepala Seksi Operasional Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BUOL Muhammad Yasin mengatakan meskipun dengan keterbatasan armada jika terjadi kebakaran, pihaknya tetap melakukan upaya pemadaman meskipun terdapat resiko bagi setiap petugas di lapangan. Berjuang semaksimal mungkin bagaimana caranya sampai bisa mengatasi kebakaran itu, jangan sampai merembet ke tempat yang lain. Dengan situasi begitu, alhamdulillah anggota saya tidak 100% juga sukses, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Untuk itu diharapkan semua pihak untuk dapat seefisien mungkin dalam penggunaan listrik dengan tetap waspada terhadap bahaya potensi arus listrik agar kejadian kebakaran dapat diminimalisir. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, BUOL dan Parigi Motong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, peringatan Hari Kanker Sedunia menjadi momentum refleksi global atas ancaman kanker yang kian meningkat. Pada tahun 2025, kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Diperkirakan terdapat sekitar 20 juta kasus kanker baru di lebih dari 185 negara dengan sekitar 10 juta kematian setiap tahunnya. Meski demikian, harapan tetap ada karena sekitar 53,5 juta orang tercatat mampu bertahan hidup 5 tahun atau lebih setelah didiagnosa kanker. Selengkapnya dalam news feature dengan judul Hari Kanker Sedunia Membangun Kesadaran Menumbuhkan Harapan bersama Setiadi Marhum. Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Mengajarkan proses demokrasi sejak dini, MTS 1 Biau, Kabupaten BUOL melaksanakan proses pemilihan ketua OSIS dengan menggunakan sistem seperti pelaksanaan pemilu. Selengkapnya dilaporkan Sardono. Ratusan siswa-siswi MTS Negeri 1 Biau dengan penuh antusias mendengarkan penyampaian visi misi para calon yang maju pada seleksi calon ketua pengurus organisasi siswa intra madrasah atau OSIM MTS Negeri 1 Biau masa bakti 2026-2027 yang dilaksanakan pagi tadi di halaman sekolah. Kepala MTS Negeri 1 Biau, Agil Budi Aji, ketika diwawancara RRI mengatakan setiap pemilihan ketua OSIM dilaksanakan secara demokratis atau sama dengan sistem pelaksanaan pemilu. Hal ini untuk mengenalkan proses demokrasi sejak dini bagi para pelajar. Tahapan pertama seleksi, yakni sosialisasi pendaftaran calon pengurus OSIM, dilanjutkan dengan pendaftaran calon pengurus OSIM, pendaftaran melalui rekomendasi wali kelas, di mana wali kelas memberikan persetujuan dan penilaian terhadap siswa yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon pengurus OSIM. Proses ini berfungsi sebagai penjaringan awal yang memastikan kandidat memiliki karakter dan prestasi yang baik. Wali kelas menilai siswa berdasarkan perilaku, prestasi, potensi kepemimpinan, dan kepatuhan terhadap aturan. Yang ketiga, tes seleksi peserta calon pengurus OSIM, yakni tes wawancara. Para calon yang memenuhi syarat sebanyak 3 orang. Selanjutnya, yakni menyampaikan visi misi dan program kerja yang nantinya akan dilaksanakan jika terpilih. Tentunya kami dari pihak madrasah menginginkan kepada anak-anak semua supaya diperoleh calon pemimpin-pemimpin yang punya kemampuan
di dalam kepemimpinan, punya bekal di dalam menghadapi masa yang akan datang. Sementara itu, salah satu siswa MTS Negeri 1 Biau, Adila Utami Riuh, mengatakan sebagai calon pemilih, dirinya telah memiliki calon yang nantinya akan dipilih setelah mendengarkan penyampaian visi misi dan program kerja dari masing-masing calon, dengan harapan Ketua OSIM yang nantinya terpilih mampu membawa kemajuan dan aspirasi baik sekolah maupun siswa-siswi yang berada di MTS Negeri 1 Biau. Atas visi-misinya dorang, apakah itu benar-benar mereka akan realisasikan atau itu hanya sekedar mereka paparkan. Ternyata setelah debat tadi itu banyak dari mereka yang menjawab bahwa mereka siap dengan tanggung jawabnya mereka apabila nanti akan menjadi ketua dan wakil ketua OSIM nanti. Di situ juga dilihat public speaking-nya dorang, jiwa kepemimpinannya mereka itu sudah sejauh mana. Setelah penyampaian visi misi oleh 3 calon ketua OSIM, proses pemilihan akan dilaksanakan Kamis pagi, di mana setiap siswa dan guru akan mendapatkan kertas suara untuk nantinya dicoblos di bilik suara dan dimasukkan dalam kotak suara untuk selanjutnya dilakukan perhitungan siapa calon OSIM yang terpilih. Saudara pendengar, informasi yang baru saja dilaporkan rekan Sardono sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.